tidak, dengarin. Kalau polisi, kalau Mabes Polri, kalau mereka tidak segera memproses orang-orang yang menghina ulama, khususnya Fuad Pleret, apa yang akan orang Madura lakukan? Siapapun Fuad, siapapun kau punya backing, mau siapapun gak ada urusan. Iblis, mau siapa? Iblis, mau jenderal, gak ada urusan. Saya makan, gak ada urusan. Saya sampaikan sekali lagi, Mabes Polri, saya selama ini diam. Kalau sampai Fuad bangsat biadab, Fuad cucu Gerwani PKI tidak ditangkap, tidak ditahan, maka jangan salahkan kami umat Islam yang akan bertindak, akan kami lawan, akan kami bantai dia sampai titik darah penghabisan, saudara. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Teman-teman semuanya rahimani wa rahimakumullah. Sungguh sangat miris ya, kita mendengar ceramah dari Habib Bahar yang teriak-teriak provokasi ya, bahkan sampai angkat senjata celurit bersama jamaahnya untuk perang melawan Fuad Pleret. Naudzubillah. Padahal sesama muslim itu tidak ada peperangan, teman-teman. Ya, Bahar Smith selalu saja bikin provokasi. Ini sekarang di daerah Madura. Jadi rakyat Madura diprovokasi agar perang ya, angkat senjata memerangi Fuad Pleret jika pemerintah tidak menangkap atau memenjarakan Fuad Pleret. Jadi berawal dari kasus Fuad Pleret ini menghina dari kalangan habaib. Ya, katanya habaib yang tertua, senior gitu ya, dihina oleh Fuad Pleret. Sehingga dari kalangan Ba'lawi dan para muhibbin ini tidak terima. Ya, sampai kemudian mereka terang-terangan mengajak perang ya dengan Fuad Pleret. Sebenarnya teman-teman, masalah ini sudah laporkan saja kalau memang dia menghina para senior habaib. Ya sudah laporkan ke polisi, ya aparat pemerintah yang mereka memang berwenang untuk mengurus masalah ini. Serahkan saja, tidak perlu koar-koar ya, provokasi sana sini, apalagi sampai angkat-angkat senjata. Karena negara hukum. Ya, barang siapa yang melakukan tindak kejahatan atau hinaan kepada para ulama, silakan dilaporkan biar polisi nanti yang memproses hukum tersebut. Jadi tidak main hakim sendiri. Padahal teman-teman, kalau kita lihat dari kalangan Ba'lawi sendiri, apalagi Bahar ini ya, suka juga menghina pemerintah. Bahkan keluar kalimat-kalimat kotor. Tapi kita tidak peduli. Namun giliran dari kalangan orang tua mereka, ya, didengkot Ba'lawi mereka yang dikatakan senior, ya, dihina oleh Fuad Pleret, langsung mereka kepanasan, teriak-teriak, bahkan ngajak perang. Ya, teman-teman semuanya rahimani wa rahimakumullah. Apakah tindakan ya mengangkat senjata kepada sesama muslim ini dibenarkan dalam Islam? Kalau kita perhatikan ya, di antara bentuk hal yang dilaknat oleh para malaikat, yaitu orang yang mengisyarahkan atau menodongkan senjata kepada sesama muslim. Ingat teman-teman ya, jadi berat ancamannya. Orang yang menodongkan senjata kepada sesama muslim itu termasuk perkara yang terlaknat. Ya, malaikat melaknat seorang muslim yang menodongkan senjata kepada muslim yang lainnya. Karena ini menunjukkan perbuatan apa? Menakut-nakuti. Kemudian apa? Mengagetkan atau sesuatu yang menyakiti. Ini terlarang dalam Islam. Sampai Nabi kita alaihi salatu wassalam bersabda, "Man asyara ila akhihi
bihadidatin fa innal malaikata tal'anuh hatta yada'ahu wa in kana akhahu li abihi wa ummihi. Perhatikan hadis ini. Sini keras, ancaman keras. Barang siapa yang menodongkan senjata, yang menodongkan kepada saudaranya besi aja. Ini besi ya, bukan senjata tajam enggak, tapi besi. Hanya besi loh ya. Barang siapa yang menodongkan sebuah besi kepada saudaranya sesama muslim, maka sesungguhnya malaikat melaknatnya sampai dia meninggalkannya, walaupun saudaranya dari ayah dan ibunya. Bayangkan, keras ancaman Nabi kita alaihi salatu wassalam terkait orang yang berani menodongkan senjata kepada saudara sesama muslim. Ya, jadi Om Bahar ini ya, kalau mau provokasi, mau teriak-teriak, ya mendingan jangan tinggal di negeri sini, di Indonesia. Negeri ini tanpa kalian aman kok. Aman, tentram insya Allah. Ya, kalau mau teriak-teriak, provokasi seperti itu di Yaman sana, pulang ke Tarim. Dulu suruh tes DNA nggak mau. Ya, nggak mau, katanya kalau mau tes DNA harus bongkar dulu kuburan Rasulullah, baru mau dicocokkan DNA-nya dengan Rasulullah. Nah sekarang bikin provokasi, teriak-teriak, ngajak perang. Baik teman-teman, kita akan dengarkan ya bagaimana ceramah Bahar di Madura. Ya, teriak-teriak agar apa? Gus Fuad itu ditangkap katanya. Baik, kita dengarkan bersama-sama. Maksud siapa? Saya tanya, kayak begitu mau dibiarkan apa enggak? Jawab, biarkan apa enggak? Orang Madura cinta ulama enggak? Cinta habaib enggak? Cinta kiai enggak? Saya tanya, jawab jujur. Bagaimana? Andaikan ada guru kalian, ya, guru kalian terus dihina, dibilang monyet, dibilang pengkhianat. Saya tanya, apa yang orang Madura lakukan? Jawab. Apa? Diapain? Carok, kurang keras. Kalau ada, saya mau tanya orang Madura, ada yang menghina ulama, menghina para kiai, menghina para syekh, menghina para habaib, yang dimana beliau jelas jasanya untuk bangsa, untuk negara. Kalau ada yang menghina orang Madura, kalau polisi tidak, dengarin, kalau polisi, kalau Mabes Polri, kalau mereka tidak segera. Teman-teman lihat ya, jadi dia merasa terdolimi jika ada salah satu dari habaib mereka dihina, padahal dia sendiri suka menghina pemerintah. Teman-teman bisa cek videonya ya, di YouTube banyak. Dia sendiri suka menghina pemerintah. Kalimat-kalimat kotor, kalimat-kalimat hewan itu muncul dari mulutnya. Tapi kita nggak ada masalah. Dia sendiri yang berbuat seperti itu. Tapi giliran ya Dedengkot Baklawi, habib mereka dihina, mereka sudah marah-marah, teriak-teriak, bahkan ngajak perang. Parah ya. Lagi teman-teman, dengerin. Memproses orang-orang yang menghina ulama, khususnya Fuad Pleret. Apa yang akan orang Madura lakukan? Apa? Saya tanya sekali lagi, saudara-saudara. Kami sampaikan, pihak kepolisian, Mabes Polri dan penegak hukum, si Fuad bangsat dan biadab. Mereka, Fuad dan gerombolan-gerombolannya telah keterlaluan. Kami selama ini sabar. Kami selama ini taat kepada hukum, betul. Ini negara hukum, betul. Kami masih taat, kami masih percaya kepada kepolisian. Tapi kalau aparat kepolisian tutup mata, tutup telinga, pemerintah membiarkan atau bahkan tidak dimasukkan penjara, dan siapapun, saya nggak udah urusan, siapapun, Fuad, siapapun kau punya backing, mau siapapun nggak ada urusan. Iblis, mau siapa? Iblis, mau jenderal, nggak ada urusan. Saya makan, nggak ada urusan. Saya sampaikan sekali lagi, Mabes Polri, saya selama ini diam. Ya, oke, saya sampaikan sekarang dengan tegas, dan saya bukan cuma di lidah, saudara. Ya, di
Lidah, saya bukan cuma lidah. Nyali sama mulut saya bisa jadi lebih besar nyali saya daripada mulut saya, saudara. Saya nggak banyak ngomong. Makanya saya sampaikan kepada pemerintah, khususnya Mabes Polri dan pihak kepolisian, ya, kita berikan mereka waktu, karena polisi juga butuh waktu. Ya, tangkap Fuad. Dari mana-mana, menteri-menteri, gubernur, pejabat-pejabat, ulama, kiai, semua telah memberikan respon yang tegas untuk memproses hukum Fuad. Tapi kalau sampai, saya sampaikan, kalau sampai Fuad bangsa biadab, Fuad cucu Gerwani PKI tidak ditangkap, tidak ditahan, maka jangan salahkan kami umat Islam yang akan bertindak, akan kami lawan, akan kami bantai dia sampai titik darah penghabisan, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masyarakat Madura, saya tanya, andaikan Fuad tidak diproses, siap kita berangkat ke sana? Siap berangkat ke sana? Siap berangkat ke sana? Siap kita berjihad? Siap bela ulama? Siap bela habaib, siap bela kiai. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Indonesia merdeka, merdeka, merdeka. Allahu Akbar. Lihat teman-teman ya, sambil mengacukan senjata, kemudian sambil melantunkan takbir. Bayangkan, padahal tadi kita sudah sebutkan, ya, mengacungkan senjata kepada sesama muslim itu menyebabkan para malaikat itu melaknat kepadanya. Artinya ini bukan main-main ya. Walaupun mungkin dia beranggapan ini main-main, ini hanya main-main, hanya untuk menakut-nakuti, nggak boleh. Karena bisa memicu kepada pembunuhan. Yang pertama, kemudian memicu kepada apa? Laknat para malaikat yang mana seseorang muslim mengacukan senjata kepada muslim yang lainnya sehingga menyebabkan apa? Ketakutan yang muslim yang lainnya tersebut. Nah ini teman-teman, bagaimana syariat Islam menjaga dengan sebaik-baiknya, ya, darah sesama kaum muslimin. Ini malah angkat senjata sambil teriak takbir. Nggak tahu lah ini Bahar ini maksudnya gimana. Jadi kalau negara pengen aman, damai, tentram, maka tangkap para pemecah belah NU sama habaib mau dipisahin, gimana? Kiai sama habaib mau dipisahkan. Sekarang bikin istilah pribumi non pribumi. Saudara-saudara, saya kasih tahu sama kau ya. Saya punya nenek orang Sangir, asli di Sulawesi Utara. Nenek saya orang Sangir. Nenek saya orang Sangir. Ada keturunan Bugis. Jadi jangan hanya merasa paling pribumi, betul. Fuad merasa paling pribumi. Kita juga pribumi Indonesia yang siap melawan para pemecah belah bangsa. Kita akan lawan mereka, saudara-saudara. Kita tidak akan tinggal diam. Apalagi nih mak-mak juga nih, Masya Allah. Mak-mak juga sudah mendidih darahnya. Terprovokasi sama Bahar ya. Sampai naik panggung, angkat celurit. Astagfirullahaladzim. Bahar. Sampai mak-mak juga mau ajak untuk mau perang. La ilaha illallah. Miris teman-teman ya, kalau lihat kondisi seperti ini. Kita akan lawan, tidak akan berhenti sampai mati, tidak akan mundur, walaupun harus hancur, saudara-saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, takbir-takbir segala ya. Bahar, kenapa kalian tidak pergi ke Palestina saja? Mending sekarang perang yang dibutuhkan itu di Palestina sono. Ya, memerangi Zionis Israel yang membantai kaum muslimin rakyat Palestina. Ajak saja itu warga Madura berangkat ke Palestina, perang sana menghadapi Israel. Ngapain angkat-angkat senjata, celurit, ya, memerangi sesama kaum muslimin. Itu nggak ada ceritanya perang sesama muslimin, teman-teman ya. Bahkan perbuatan ini apa? Termasuk terlaknat, karena nggak boleh.
Seorang muslim mengacungkan, menodongkan senjata kepada muslim yang lainnya. Jawab yang keras. Siap lawan PKI. Siap lawan antek-antek PKI. Siap bumi hanguskan PKI. Siap bela agama. Siap bela bangsa. Siap bela negara. Siap bela merah putih. Allahu Akbar. Madura bersama guru tua, betul. Madura bersama Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, betul. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Makanya Mabes Polri, pemerintah, polisi ya, jangan cuma anggap ini sebagai masalah yang enteng, betul. Betul. Isunya udah nasional. Kami selama ini enggak, dia mau bilang Habib itu Yahudi, mana ada kita urusin? Pernah nggak? Nggak pernah. Terserah. Nggak pernah kami urusin. Mau hina, mau caci, mau maki kami dengan apapun, nggak ada urusan. Tapi Fuad, si bangsat biadab satu ini salah lawan. Yang dihina guru tua Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Nggak usah deh jauh-jauh ke Palu, nggak usah. Coba tes, main-main aja ke Sampang. Kira-kira jadi apa? Hah? Jadi abu. Oh, jadi abu. Hah? Jadi abu. Udah gitu katanya begini. Kalau ada apa kita nanti sweeping habaib. Wah. Habaib mau di sweeping sama gerombolannya. Tunggu-tungguin nggak datang. Kemarin sama gerombolan Fuad waktu di Pemalang kita tolak Pak Habib Smith, tolak Pak Habib Smith. Saya datang, saya sama supir sama anak saya 3 masih kecil-kecil. Gak ada yang datang. Akhirnya apa saya bilang? Saya bilang begini, kalian mau ancam saya? Ancaman kalian bagi saya itu hanyalah hiburan buat anak-anak saya. Makanya ya, sekarang saudara-saudara sekalian, kita fokus tangkap Fuad cucu Gerwani PKI, betul? 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 Kalau polisi nggak tangkap, ya jangan salahkan umat. Kalau umat yang bergerak sendiri, betul? Betul? Udah nggak ada urusan. Ya, kita ini untuk ulama, untuk para habaib, untuk para kiai-kiai yang lurus, yang ar-rasikhuna fil ilm. Kita bukan berani mati, bukan. Kita jatuh cinta kepada kematian, betul? Betul? Tapi saya sampaikan saudara-saudara, kami para habaib, kami ada urusan, terserah. Kalian mau hina, mau caci, mau maki-maki, silakan. Saudara-saudara, demi Allah, kami bagaikan kayu gahru. Gahru semakin dibakar akan semakin semerbak wanginya. Kami para habaib bagaikan besi, semakin dibakar, semakin ditempa, semakin dipukul, kami akan menjadi pedang-pedang yang terhunus, yang siap berada di leher para lawan-lawan, saudara-saudara. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terakhir sebelum saya tutup, sekali lagi ya, saya serukan. Ini namanya dakwah mengajak kepentingan pribadi, teman-teman ya. Mengajak kepentingan membela nasabnya, membela Ba'lawi. Bukan dakwah ilallah ini namanya ya. Mengajak kepada menyembah Allah, tapi menyembah ya, atau membela dari nasabnya Ba'lawi saja. Kepada seluruh hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda-pemudi, masyarakat Sampang Madura, ya, dan saya serukan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang ada di seluruh Indonesia, ayo sama-sama kita bersatu, kita jaga ukhuwah Islamiyah, jaga tali persaudaraan, ya, jangan mau kita diprovokasi, jangan mau kita diadu domba. Ingat, kita tidak pernah cari musuh, betul? Kita tidak pernah cari musuh, betul? Tapi kalau musuh duluan yang menghina, yang mencaci, yang memaki, ya, maka haram bagi kita untuk lari, saudara. Kenapa? Mending mati bersimbah darah daripada diam di
ketika melihat para ulama-ulama kita dihina. Oleh karenanya kita sama-sama jaga persatuan. Habaib dan kiai jangan mau dipecah belah. Para ustadz, para habaib, para kiai sama-sama bersatu. Ayo bi umat, urus umat, berdakwah, tuntun umat di jalan yang benar. Begitupun para muhibbin, para pecinta-pecinta kiai, para pecinta-pecinta habaib, para umat, semuanya kita sama-sama bersatu di bawah bendera Rasulullah. Jangan kita terpecah belah, karena kalau kita terpecah belah akan gampang kita dihancurkan oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu juga para ustadz, para kiai, para habaib, ya. Dan saya sampaikan juga kepada para pemerintah, RT-nya, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, menteri, presiden, polisi, tentara. Ayo para pemerintah datang kepada para habaib, para kiai-kiai, para ustadz-ustadz, para masyayikh, datang ke pimpinan-pimpinan pondok pesantren, ya. Para pemerintahnya datang ke ulama, ke kiai, datang minta saran gimana. Sama-sama kita bangun ini bangsa, sama-sama kita bangun ini negara, agar ini negara menjadi negara yang makmur, yang jaya, negara yang berdiri sendiri tanpa harus bergantung kepada negara-negara asing. Betul? Tidak usah bergantung sama Amerika, tidak usah bergantung sama Cina. Betul? Kita Indonesia negara kaya, semuanya kita punya. Ngapain harus gemis-gemis sama negara lain? Indonesia harus menjadi negara yang berdiri di tanah sendiri. Kita punya segala-galanya, kita punya semua-muanya. Biarkan negara-negara lain yang datang untuk mengemis kepada Indonesia. Jangan Indonesia yang mengemis kepada negara-negara lain. Indonesia harus menjadi negara yang kuat, negara yang berdiri, negara yang disegani oleh negara-negara yang lain. Itu semua bisa terlaksana kalau pejabat pemerintahnya bergabung, ya, bergabung dengan para ulama, para kiai, para ustadz, para ulama-ulama, bergabung sama-sama kita bangun bangsa dan negara Indonesia untuk menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin amin ya rabbal. Terus Habib, sekarang kenapa kok nggak bahas pemerintah? Saudara-saudara, sudah sering bilang terakhir saya ceramah di mana itu? Pokoknya sebelum Ramadan. Kalau ada di mana? Ada. Perhatikan. Ya. Prabowo jadi presiden. Koruptor. Aduh, aneh-aneh aja Bahar ini ya. Mengajak kepada persatuan, mengajak kepada ukhuwah Islamiyah, tapi ceramahnya provokasi, ceramahnya angkat-angkat senjata. Mana Bahar? Ucapanmu bertolak belakang dengan apa yang kamu kerjakan. Ya, ucapanmu bertolak belakang. Ucapan dengan ucapan yang lain bertolak belakang. Ini sampai situ ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.